Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil khatim an-nasiril hadi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ba'du, fahadihi majmu'atun latifatun min hawatifil haqq bilisani sidqin fi ba'di adabil ubudiyyati wal akhlaqis saniyah allati hiya min furudil a'yani ala ahlil irfan nafa'allahu biha kulla man qara'aha wa amila bimuqtadaha wa hafidha hududaha, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, terutama nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat dikenalkannya kita dalam thariqah yang mulia, yaitu at-thariqah at-tijaniyah. Dan semoga salam Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hamba Allah yang menjadi pilihannya. Wabil khusus Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa wasilatina ila rabbina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah meridhoi kepada guru kita semua, yaitu Sayyidina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beserta para khalifahnya di setiap zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salamnya kepada ahlul baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang banyak sekali, yang besarnya, yang banyaknya, seperti halnya martabat dan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama melihat, mengkaji dan mempelajari tulisan daripada guru kita, seorang ulama besar yang ada di Ambabah di Mesir, yaitu Sayyidina wa Maulana Samahatul Imam Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an, yang mana beliau ini di samping seorang murabbi, beliau juga banyak menulis kitab. Di antaranya adalah kitab Hawatiful Haqq yang menerangkan tentang sebagian adab-adab perhambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menceritakan tentang akhlak-akhlak yang mulia, yang mana belajar adab tata krama ubudiyah dan belajar akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang suci, akhlak yang mulia, merupakan satu fardhu ain, ya, merupakan salah satu fardhu ain kepada ahli-ahli ma'rifat. Bagi siapa saja kaum muslimin yang menginginkan belajar dalam ilmu ma'rifat, maka
kitab ini, kitab Hawatiful Haq, menjadi kitab yang fardu ain untuk dipelajari. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu itu yang fardu ain tidak ada 3. Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nafa'allahu biha kullaman qara'ah. Penulis Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an berdoa kepada Allah semoga setiap orang yang membaca majmu'ah ini, mengamalkan kepada isi kandungan kitab ini dan menjaga batasan-batasan ya, pelajaran atau tarbiyah yang ada di buku ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada mereka, ya, khususnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kitab ini rampung ditulis pada tanggal 12 Rabiul Awal 1431 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2010 tahun Masehi di Ambabah, Kairo. Baiklah, kita akan memulai pada poin yang pertama daripada kitab Hawatiful Haq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-'abdu mustamiddun daiman min maulahu. Seorang hamba kelayakannya untuk dia itu adalah senantiasa mengharapkan madad, mengharapkan pertolongan, perhatian selamanya daripada Tuhannya, daripada majikannya. Dalam hal ini ya, majikan kita adalah yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaqbilun hawatifahu, senantiasa menunggu ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala fi alamai sirri wa akhfa, di 2 alam, yaitu alam sir dan alam akhfa. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 7. Wa in tajhar bil qawli wa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawli, janganlah kamu mengeraskan suara kamu. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang sir, yang senyap, wa akhfa, dan yang sangat senyap. Wa ma huwa a'lamu sirri hadza wa ma huwa akhfa minhu. Maka apa yang dimaksud dengan alam sir di sini? Apa yang disebut daripada alam akhfa yang lebih senyap ya daripada alam sir ini. Ilam, ketahuilah oleh kamu, annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, lamma nafakha, ketika Allah meniupkan ar-ruhal mutlaqata, ruh yang mutlak, minhu, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil insani,
di dalam jasad manusia, dalam manusia. Dzil jismi wal akli, yang mempunyai jasmani dan akal. Al muqayyadi, yang dibatasi, yang terbatas. Ghayatat taqyidi, sangat terbatas. Falal itlaqo yaqbalu taqyida wala taqyida yarudha bil itlaqi. Maka sesuatu yang mutlak ini tidak bisa menerima yang taqyid, yang terbatas. Itu begitu juga sesuatu yang terbatas tidak ridho berdampingan, bersandingan dengan sesuatu yang mutlak. Pada saatin nafsu, kemudian muncullah nafsu. Nah, berarti dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa insan ini terbagi daripada tiga elemen ya. Yang pertama adalah jasmani, yang di dalamnya ada akal. Kemudian ada nafsu, lapisan tengah. Nah, kemudian yang ketiga ada ada ruhul mutlaqah. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani, ruhul mutlaqah ini ya diibaratkan atau disebut dengan nama ruhul qudsi. Ruhul mutlaqah ini kalau dalam kitab Jawahirul Ma'ani disebutnya ruhul qudsi. Walaha wajhani, dan posisi nafsu ini mempunyai dua wajah. Mempunyai dua wajah. Wajhun yanzuru ila ruhi wa tlaqiha, wajah yang pertama itu berfungsi untuk melihat kepada ruh dan kemutlakannya. Ini wajah yang pertama. Wa hadzal wajhu la itla'a alaihi. Nah, wajah ini la itla'a alaihi, tidak ada satu orang pun ya, yang tahu tentang wajah yang pertama ini. Wala madkhala li syaitani bihi, dan tidak ada tempat masuk untuk setan itu masuk ke ranah wajah yang pertama tadi. Setan tidak bisa masuk. Di mana wajah ini adalah wajah yang memandang kepada ruh dan kemutlakannya. Wa huwa al-wajhul awwalu, maka wajah ini adalah wajah yang pertama. Wa wajhun yanzuru ilal aqli wal jismi. Nah, yang kedua, wajah yang kedua adalah melihat ke dalam akal dan jasmani. Wajah yang kedua, nafsu ini kayak dua sisi mata uang ya, di mana sisi pertama melihat ke kanan, sisi yang kedua melihat ke kiri gitu. Nah, ini wajah yang kedua ini wajah yang tugasnya itu memandang akal dan jasmani. Wa hadzal wajhu, maka wajah ini adalah huwa al-wajhul ladzi yakunu fihi dairatu amalil malaki wasyaitani. Maka wajah yang kedua adalah dairah yang dairah yang mana di dalamnya ada campur tangan daripada malaikat dan setan. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah malaikat mengucapkan kata-kata dia, di mana? Jawabannya adalah di wajah yang kedua. Di manakah setan membisikkan bisikannya? Jawabannya adalah di wajah yang kedua, wajah nafsu yang
yang kedua, gitu kan? Di mana di sini itu fal malaku yalhamuhu al khaira. Nah, malaikat ya senantiasa kerjanya itu malaikat itu adalah mengilhamkan kebaikan kepada nafsu, yakni wajah yang kedua tadi. Wasyaitonu, sementara setan yuwaswisu lahu minhu. Nah, sementara setan itu memberikan was-was kepada wajah yang kedua daripada nafsu tersebut. Nah, ini adalah al-wajhus tsani, wajah yang kedua. Nah, gitu kan? Fahum, maka malaikat dan setan wa in kanu, walaupun mereka lahum ya untuk mereka, lahum bebas untuk mereka, mampu untuk mereka, fihi di dalam wajah yang kedua gitu. Amalun, bisa mempengaruhi, artinya tadi kan malaikat mengilhamkan kebaikan dan setan memberikan keraguan, gitu kan gitu. Illa annahum la yatla'una ala ma fihi. Walaupun begitu, setan dan malaikat tidak bisa melihat keadaan wajah yang kedua, hanya bisa membisikkan saja. Diulang lagi, tadi wajah yang pertama itu udah gak bisa. Setan dan malaikat pun tidak bisa masuk ke wajah yang pertama. Yang kedua, wajah yang kedua, malaikat dan setan juga tidak bisa melihat ke wajah yang kedua ini. Cuman bisa membisikkan saja. Ya. Coba bisa membisikkan saja gitu, di wajah yang kedua ini. Mir rahmatillahi ta'ala, dan dari sebagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dari sebagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lil insani alaman huwa alamus sirri. Sebagian daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gitu, untuk insan ini satu alam yang namanya alamus sir. Wa kullu ma turidu an tasturahu an ghairika tastati'u sitrahu bihaitsu la yatlu'u alaihi ahadun ghairaka. Maka setiap perkara yang yang mau kamu menyembunyikannya dari selain kamu, maka di alam sir ini sesuatu itu bisa disembunyikan dengan sekiranya tidak ada seorang pun yang tahu ya apa yang diucapkan di alam sir, apa yang direncanakan di alam sir, seorang pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu, setan pun tidak tahu. Hadza huwa al-alam, hadzal alamu huwa al-wajhus tsani. Nah, alam di sini disebutnya adalah wajah yang kedua, minan nafsi, daripada nafsu. Haitsu la yatlu alaihi malakun. Sekiranya malaikat tidak bisa melihat apa yang ada di wajah yang kedua itu, atau ada yang ada di alam sir itu. Fayaktubu ma fihi, sehingga bisa menuliskan apa yang ada di
wajah yang kedua tadi, gitu kan. Wala syaitonun, dan juga setan tidak mengetahui. Wayab sudu mapihi, sehingga dia bisa merusak apa yang diniatkan oleh nafsu yang wajah kedua tadi. Jadi dapat disimpulkan nafsu ini terbagi dua ya. Nafsu ini terbagi dua. Insan ini terbagi 3 unsur, 3 elemen. Yang pertama unsur dohir, jasad ya, di dalamnya ada akal. Kemudian yang tengah-tengah ada unsur nafsu ya. Yang ketiga adalah ada unsur apa? Ruh mutlaqah atau ruh qudsi. Nafsu di sini punya 2 wajah. Wajah yang pertama itu kan namanya adalah alam akhfa. Wajah yang kedua namanya alam sir. Alam akhfa ini ya, jangankan malaikat pembisik, jangankan melihat, jangankan mengetahui, membisikkan pun tidak bisa. Wajah yang pertama ini membisikkan pun tidak bisa, baik itu setan ataupun malaikat. Nah, yang kedua, wajah yang kedua adalah alam sir, ya, alam sir. Nah, di sini walaupun setan tidak tahu tentang isi yang ada di alam sir, walaupun malaikat tidak tahu sesuatu yang ada di alam sir, tapi mereka bisa, artinya saling mempengaruhi. Malaikat bisa mengilhamkan kebaikan, setan pun bisa memberikan keraguan. Jadi kalau yang mutlak itu, yang tadi, yang alam akhfa, ya, jangankan membisikkan, jangankan melihat, membisikkan pun tidak bisa. Kalau di alam sir tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, tapi bisa mempengaruhi. Nah, ini wajah yang pertama yang memandang ruh mutlak disebutnya alam akhfa. Kemudian wajah yang kedua disebutnya adalah alam sir. Masya Allah. Ini dalam 5 dalam kitab Hawatiful Haq. Para ikhwan billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pembahasan tentang pembagian ya di manusia ini, itu ada ruhul mutlak, ada nafsu, dan ada jasad ya. Al-Fakir cukupkan sekian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, masih sama menguatkan tentang pembahasan tentang mutlak dan muqayyad, gitu kan, alam batin dan alam dohir. Nah, di situ ada alam apa? Alam batinul batin. Masya Allah. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ini ya. Untuk sementara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.